Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis biaya komprehensif kami pada usaha UMKM yang kami wawancarai, yaitu produksi mie sumber makmur. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dewi Asia dengan NIM F0324047 dengan kontribusi yang pertama, mencari UMKM yang akan diwawancarai, lalu melakukan wawancara dengan Bapak Sutaryo dan menjadi dokumen pada saat berjalannya wawancara. Sebelum itu, saya juga membuat list pertanyaan untuk wawancara, lalu membuat komentar makalah, mengerjakan chapter 6 dan kesimpulan dalam makalah, dan yang terakhir, berkontribusi pada pembuatan PowerPoint. Selanjutnya, saya Daja Ramadini Susanto dengan NIM F0324046 dengan kontribusi menghubungi UMKM yang akan dikunjungi untuk melakukan wawancara dengan Bapak Sutanto sebagai pemilik sumber makmur, melakukan dokumentasi UMKM sumber makmur dan produksinya, mengerjakan chapter 4 FOH dan chapter 5 job order posting, dan juga yang terakhir mengerjakan PowerPoint. Selanjutnya ada saya Gendesa AB dengan NIM F0324046. Kontribusi saya yang pertama, mencari UMKM yang akan diwawancarai. Yang kedua, menampilkan wawancara dengan Bapak Sutanto selaku pemilik UMKM sumber makmur. Yang ketiga, mendokumentasikan wawancara. Yang keempat, mengerjakan kaki 1 dan 2 bagian amal dalam makalah. Serta yang terakhir, saya juga mengerjakan PPT. Selanjutnya, ada saya, Kezia Desawaribanyosari dengan NIM F0324057 dengan kontribusi yang pertama, mengerjakan chapter 2 di bagian akhir dan juga chapter 3, lalu melakukan wawancara dengan Bapak Sutanto selaku pemilik dari sumber makmur. Yang ketiga, membuat list pertanyaan berdasarkan data yang dibutuhkan pada saat wawancara. Yang keempat, merapikan tampilan dari makalah sendiri. Yang kelima adalah mengerjakan PPT. Selanjutnya, kami akan menampilkan presentasi mengenai analisis kami. Baik, sebagai pendahuluan, di sini kami akan membacakan identitas UMKM yang kami wawancarai. Di sini, nama UMKM yang kami wawancarai adalah Sumber Makmur yang merupakan produsen olahan berbasis tepung. Yang produk utamanya adalah mie basah untuk mie ayam. Tapi, mereka juga memproduksi hal lain seperti pangsit, kulit dimsum, dan karak. Nah, produksi mie Sumber Makmur adalah sebuah UMKM rumahan yang berlokasi di Jalan Kali Kampar nomor 127, Jagalan, Kecamatan Jebres. Usaha ini telah beroperasi sejak tahun 1989. Jadi sudah 64 tahun terhitung sampai tahun 2025 ini. Dimiliki langsung oleh Pak Sutarto bersama keluarganya. Seluruh proses produksinya dilakukan secara mandiri di rumah sehingga menjaga konsistensi cita rasa dan kualitas produk. Di sini kami juga mendokumentasikan beberapa hal saat wawancara. Di sini ada yang pertama, bangunan produksinya. Lalu ada wawancara, di sini saya bersama teman-teman dan Pak Sutarto sendiri. Lalu ada proses pembuatan, kebetulan saat itu sedang ada proses pembuatan, ini menggunakan mesin dan tenaga kerjanya. Lalu di sini ada produk jadi, yang di atas ini merupakan karak yang sudah di-pack untuk dijual. Dan di sini ada mie basah. Oke, untuk chapter 1, analisis operasional dan struktur biaya akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama ada identifikasi UMKM. Melalui wawancara dan pengamatan dari kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa UMKM ini merupakan perusahaan manufaktur. Sebab perusahaan ini tidak hanya membeli dan menjual barang, namun juga melakukan pengolahan bahan baku mentah, yaitu tepung dan air, menjadi bahan jadi berupa mie. Hal ini sesuai dengan definisi perusahaan manufaktur pada bab 1, yaitu entitas yang mengubah bahan mentah menjadi bahan baku melalui beberapa proses produksi yang terstruktur. Lalu untuk perputaran modal, UMKM ini modalnya sepenuhnya dari pemilik usaha tanpa dukungan investasi eksternal. Dalam melakukan perputaran modal, UMKM ini menerapkan sistem yang sederhana dan fleksibel. Modal kerja dan kas harian mereka dikelola secara seadanya, tanpa penyusunan anggaran yang formal. Mekanisme pencatatan kasnya pun masih bersifat praktis, sesuai kebutuhan operasional harian. Sebagai kebutuhan bahan baku, khususnya tepung terigu, diperoleh dari pemasok dengan tempo pembayaran 2 minggu. Sebaliknya, untuk para pelanggan yang membeli produksi mie, mereka melakukan pembayaran sepenuhnya tunai, sehingga UMKM tidak menanggung resiko piutang usaha.
Lalu untuk produksinya, produksi untuk UMKM ini dilakukan berdasarkan pola permintaan harian. Mie diproduksi merupakan produk segar yang idealnya dimakan pada hari itu juga. Namun, mie ini dapat bertahan selama sebulan selama dibekukan di freezer. Kapasitas produksi dari UMKM ini adalah sekitar 200 kilo mie atau 2 kuintal dalam sehari. Namun, jika ada sisa hasil produksi, maka bahan tersebut akan diolah menjadi produk sampingan. Selain itu, jika ada pelanggan yang pesan secara langsung dapat dibuatkan pada saat itu juga. Kecuali ketika pesannya sudah terlalu malam, maka akan ditolak untuk menjaga kualitas produk dan efisiensi produksi. Sistem produksi yang diterapkan perusahaan ini cenderung menyerupai job order costing karena volume produksi mengikuti pesanan harian. Lalu untuk biaya operasional dari UMKM ini dapat kita lihat ada bahan baku langsung berupa tepung terigu, tenaga kerja langsung sebanyak 7 orang karyawan, overhead pabrik atau perusahaan, ada biaya variabel berupa pengawet dan kemasan, semi variabel ada listrik dan air, biaya tetap berupa depresiasi mesin, sewa, ruko, servis mesin, serta biaya konsumsi. Lalu untuk kelebihan dan kekurangan dari UMKM ini, yang pertama untuk kelebihannya ada produksi dengan mesin membuat produksi mie menjadi lebih efisien dan konsisten. Lalu selanjutnya ada produk ini juga diproduksi secara langsung sehingga segar dan sangat diminati pasar lokal. Lalu pembayaran secara tunai membuat perusahaan dapat menjaga arus kas lancar tanpa menanggung resiko piutang. Lalu kerjasama dengan pemasok memberi fleksibilitas bahan baku sehingga saat kekurangan bahan dapat dengan cepat melakukan pemesanan bahan baku. Lalu untuk kekurangannya, tidak ada anggaran dan pencatatan yang rapi pada UMKM ini. Serta UMKM ini rentan gangguan modal kerja saat harga bahan baku naik. Dan yang terakhir, keputusan dari perusahaan masih reaktif dan kurang berbasis data. Lalu kritik dari kami, UMKM ini masih belum memiliki sistem pencatatan yang memadai. Sehingga informasi keuangannya kurang akurat dan sulit digunakan untuk pengambilan keputusan. Kenaikan harga bahan baku juga tidak dapat dipantau dengan baik, membuat modal kerja rentan terganggu. Secara keseluruhan, pengelolaan modal kerja masih kurang optimal dan bersifat reaktif. Lalu saran dari kami, UMKM disarankan mulai menerapkan pencatatan sederhana untuk arus kas, biaya dan anggaran produksi agar informasi keuangan lebih terkendali. Pengelolaan persediaan dapat diperbaiki dengan metode FIFO serta menyediakan safety stock. Pemisahan biaya tetap, variabel, dan semi variabel juga penting untuk menghitung harga pokok produksi secara lebih akurat sehingga mendukung perencanaan modal kerja yang lebih proaktif. Baik, selanjutnya kami akan menuju ke dalam materials, di mana bahan baku atau direct materials yang digunakan oleh Sumber Makmur sendiri adalah tepung terigu. Nah, persediaan ini itu dikelola masih berdasarkan pengalaman dan belum dihitung secara sistematis oleh Sumber Makmur, di mana itu hanya tergambarkan dalam pengalamannya. Lalu, setelah kami melakukan wawancara kemarin, kami mendapatkan beberapa data real, yaitu seperti restock yang dilakukan setiap 10 hari sekali, dengan besaran pesanan itu 100 sak kepada supplier. Lalu yang kedua, yaitu safety stock, itu 10-15 sak, namun kami di sini menggunakan perhitungan 10 sak, dikarenakan lead time-nya sendiri itu hanya kurang lebih 1 jam. Lalu, untuk lead time-nya tadi sudah saya bilang, yaitu 1 jam, sehingga resiko kehabisan bahan baku sendiri itu relatif kecil. Untuk pemakaiannya itu adalah 7 sak per hari atau sekitar 2.555 sak per tahun. Nah, angka 7 sak ini bisa terlihat karena dalam satu hari Sumber Makmur menjual 200 kg mie per hari dengan perhitungan setiap 30 kg mie membutuhkan 1 sak, sehingga kami mendapatkan hasil sebesar 6, sekian dan kami bulatkan menjadi 7 sak per hari. Lalu, di sini kami mendapatkan asumsi di mana biaya penyimpanan dan juga biaya pemesanan yaitu sebesar 10.000 dan juga 25.000. Nah, alasan kami
mendapatkan asumsi ini karena kami tidak mendapatkan informasi yang rinci seperti itu dari Bapak Sutarto selaku pemilik dari Sumber Makmur. Jadi kami menggunakan asumsi di mana biaya penyimpanan sendiri itu hanya relatif kecil, yaitu 10.000, dikarenakan lead time-nya sendiri itu hanya 1 jam seperti itu. Lalu di biaya pemesanan kami menggunakan 25.000 karena kami mempertimbangkan lead time-nya itu hanya 1 jam dan juga pesanan ini diantarkan oleh supplier langsung, jadi mendapatkan harga yang lumayan murah seperti itu. Oh iya, dan juga mohon maaf saya izin menambahkan di biaya penyimpanan sendiri itu kami menggunakan angka 10.000 karena memang perputaran material milik Sumber Makmur sendiri lumayan cepat seperti itu. Dan kami mendapatkan hasil EOQ dan juga order point sebagai berikut. EOQ-nya itu adalah 113 sak tepung terigu, di mana ini terdapat selisih sebesar 13 sak dari aslinya, data realnya seperti itu. Lalu di order point kami mendapatkan 10 sak dan itu sudah sesuai dengan data real yang kami temukan di lapangan. Lalu untuk analisis dan juga saran dari kami, analisis yang kami lakukan adalah Sumber Makmur ini telah menerapkan EOQ dan juga order point namun belum secara langsung. Karena memang sudah hasilnya nyerempet dengan apa yang sudah kami hitungkan atau perhitungkan. Menurut kami, hasil yang bisa tidak terlalu jauh ini dikarenakan didukung oleh sistem make to order atau pesanan atau pembuatan yang dilakukan setelah pemesanan. Jadi dipesan dulu lalu baru dibuat oleh Sumber Makmur. Lalu lead time-nya sendiri itu cepat, yaitu sekitar 1 jam aja, dan juga pengalaman beberapa tahun belakangan ini dari Bapak Sukarto, sehingga mendapatkan angka-angka yang tidak jauh berbeda dari hasil perhitungan kami. Namun saran dari kami, sebaiknya Sumber Makmur itu menghitung EOQ dan juga order point secara lebih sistematis, agar perencanaan ini tidak terbatas pada pengalaman aja, mengira, namun tetap bisa lebih yakin bahwa itu adalah hasil yang maksimal gitu, hasil yang tepat. Lalu selain itu Sumber Makmur juga perlu menerapkan pencatatan persediaan harian serta perencanaan pembelian berbasis data agar efisiensi dan pengendalian biayanya bisa lebih meningkat. Selanjutnya, kami ada di tenaga kerja atau labor, di mana dari wawancara sendiri kami mendapatkan informasi bahwa Sumber Makmur ini memiliki 7 karyawan yang bekerja secara fleksibel dan dianggap sebagai keluarga. Maksudnya fleksibel di sini adalah dalam jam kerja 4 subuh sampai 4 sore atau 5 sore ini, para pekerja ini bebas untuk makan dulu atau beribadah dulu. Jadi untuk karyawan sendiri itu jam kerjanya sangat fleksibel. Katakanlah karyawan yang satu itu sedang beribadah, lalu karyawan duanya lah yang mengambil alih tugas dari karyawan satu tadi. Lalu semua karyawan ini diklasifikasikan sebagai tenaga kerja langsung atau direct labor, karena setelah kami lihat mereka semua ini bekerja di dalam proses produksi ini. Namun karena sistem kerja yang fleksibel ini, para karyawan ini juga merangkap untuk melakukan pengantaran hingga ke tangan konsumen. Namun kami tetap menggunakan tenaga kerja langsung atau direct labor karena memang sebagian besar waktu yang digunakan oleh karyawan itu adalah untuk proses produksi mie. Untuk jam kerja sendiri itu di jam 4 subuh sampai 4 sore atau 5 sore. Penyelesaian di jam 4 sampai 5 sore ini bisa terjadi karena Sumber Makmur berdasarkan pesanan gitu. Ada beberapa pelanggan yang memang memesan pada jam 4 gitu. Jadi mau tidak mau para karyawan harus bekerja sampai jam 5. Namun Sumber Makmur memaksimalkan jam sampai jam 5. Jika sudah jam 5, jika ada pesanan yang masuk, pesanan tersebut akan dikelola atau dibuatnya itu adalah di hari selanjutnya. Lalu setelah melihat dari sistem upahnya, kami mendapatkan bahwa sistem upah Sumber Makmur sendiri ini menggunakan metode upah harian atau time rate system, di mana setiap harinya satu pekerja mendapatkan 80.000 per hari. Namun untuk sistem penggajiannya ini dilakukan setiap 2 minggu sekali. Sehingga perhitungan dari tenaga kerja labor sendiri didapatkan sebesar 7.840.000 per 2 minggu. Jika ingin dilakukan perhitungan untuk 1 bulan, maka akan mendapatkan 15.680.000. Lalu kritik dari kami dan juga saran dari kami, Sumber Makmur ini belum melakukan pembagian tugas yang secara khusus dan belum memiliki sistem penilaian kerja, di mana pembagian tugas secara khusus ini bisa membuat jam kerja itu tidak maksimal, di mana tadi kan fleksibel ya, yang makan-makan dulu, yang ibadah bisa ibadah dulu. Nah, ini bisa menyebabkan
ketidakefisienan gitu dalam pembagian dan juga melakukan pekerjaan tersebut. Lalu perlu juga sistem penilaian kinerja di mana karyawan yang memang ulet atau bekerja dengan lebih banyak bisa mendapatkan bonus yang lebih dibandingkan dengan karyawan yang memang dia hanya bekerja apa adanya seperti itu. Lalu untuk saran, kami menyarankan sebaiknya sumber makmur ini melakukan pembagian kerja yang lebih terstruktur dan melakukan evaluasi kinerja secara rutin agar pengawasan, efisiensi, dan juga perhitungan HTP ini bisa lebih akurat. Di mana kerja yang terstruktur ini bisa dibilang dari pengaduan bisa dilakukan oleh satu orang, karena kan ini semua masih berdasarkan, karena kan ini dibantu oleh mesin, jadi untuk satu orang sendiri menurut kami cukup. Untuk pengemasan bisa 2 orang, jadi ada strukturnya sendiri, ada bagian-bagiannya sendiri, gimana ini bisa mempermudah pemilik atau Bapak Sutarto untuk melakukan pengawasan dan juga perhitungan HPP yang lebih akurat. Demikian yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kemudian selanjutnya kita memasuki chapter 4 yaitu biaya overhead. Pada UMKM Sumber Makmur, biaya overhead pabrik berhasil diidentifikasi melalui observasi langsung dan wawancara dengan pemilik usaha. FOH terdiri dari berbagai biaya tidak langsung yang mendukung proses produksi mie. Komponen utamanya meliputi sewa ruko sebesar Rp1.250.000, depresiasi mesin sebesar Rp41.667 yang berasal dari alokasi nilai mesin, dinamo baru yang diperkirakan memiliki umur manfaat 5 tahun dengan harga beli sebesar Rp2.000.000. Oli sebagai pelumas mesin sebesar Rp40.000, serta biaya konsumsi pegawai sebesar Rp4.200.000 per bulan untuk 7 orang pekerja. Selain itu, terdapat biaya listrik sebesar Rp350.000, air PDAM sebesar Rp100.000, biaya pengawet sebesar Rp50.000, dan biaya kemasan sebesar Rp2.500.000. Jika dijumlahkan, seluruh komponen ini menghasilkan total FOH sebesar Rp8.531.667.000 per bulan. FOH ini kemudian kami kelompokkan ke dalam 3 jenis biaya berdasarkan sifatnya, yaitu biaya tetap yang berjumlah Rp5.531.667, terdiri dari sewa ruko, depresiasi, oli, dan konsumsi pegawai. Biaya variabel mencapai Rp2.550.000 yang berasal dari kemasan dan bahan pengawet. Sementara itu, biaya semi variabel sebesar Rp450.000 berasal dari listrik dan air yang dapat berubah sesuai intensitas produksi. Ketika dihitung proporsinya terhadap total biaya produksi, FOH menyumbang 8,84% dari total biaya bulanan sebesar Rp75.431.667.000. Sementara komponen terbesar berasal dari bahan baku langsung sebesar Rp50.100.000 dan tenaga kerja langsung sebesar Rp16.800.000. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun FOH bukan komponen dominan, kontribusinya ini cukup signifikan dan memengaruhi struktur biaya keseluruhan. Artinya, pengelolaan FOH tetap menjadi aspek penting dalam menjaga efisiensi produksi dan profitabilitas UMKM. Selanjutnya, terdapat beberapa saran yang dapat meningkatkan akurasi perhitungan biaya. UMKM ini disarankan untuk melakukan pencatatan biaya FOH secara lebih detail dan berbasis data real, terutama untuk komponen seperti kemasan, konsumsi pegawai, serta bahan penolong. Penggunaan listrik dan air sebaiknya dipisahkan antara kebutuhan rumah tangga dan juga produksi. Dengan pencatatan yang lebih akurat, UMKM Sumber Makmur dapat menghitung biaya produksi dengan lebih tepat, mengendalikan pengeluaran, dan membuat keputusan manajerial yang lebih efektif. Selanjutnya itu chapter kelima. Kami mengidentifikasi UMKM Sumber Makmur menggunakan sistem produksi yang paling sesuai dengan job order costing. Karena seluruh kegiatannya ini berbasis pesanan. Produksi hanya dilakukan ketika ada order dari pelanggan, baik pesanan harian yang masuk sehari sebelumnya maupun pesanan langsung yang dapat diselesaikan dalam 1 hingga 2 jam. Meskipun UMKM ini hampir selalu berproduksi setiap hari karena memiliki banyak pelanggan tetap, jumlah mie yang dibuat tetap bergantung pada jumlah pesanan, bukan target produksi massal. Hal ini menunjukkan bahwa usaha tidak cocok menggunakan proses costing yang menuntut produksi kontinu dan juga output yang homogen. Selain mie, Sumber Makmur ini juga memproduksi berbagai produk lain seperti kulit pangsit dan dimsum, ataupun kerupuk wrap, yang masing-masing memiliki komposisi bahan dan waktu pengerjaan berbeda. Variasi produk ini semakin menegaskan bahwa setiap pesanan memiliki biaya produksi yang unik dan perlu dicatat secara terpisah. UMKM ini juga tidak menyimpan stok ataupun memproduksi secara berlebih, sehingga volume produksinya berfluktuasi mengikuti permintaan harian. Semua karakteristik ini menunjukkan bahwa job order costing adalah metode yang paling tepat dan akurat untuk mencerminkan biaya produksi UMKM Sumber Makmur. Dalam penerapannya, terdapat satu hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu sistem penggajian. Saat ini, seluruh karyawan menerima upah mingguan yang bersifat tetap dan tidak terkait dengan jumlah pesanan yang dikerjakan. Hal ini tentunya menyulitkan penelusuran biaya tenaga kerja langsung per pesanan.
Oleh karena itu, UMKM disarankan untuk mulai melakukan pencatatan alokasi waktu kerja per job, misalnya melalui timesheet sederhana. Dengan mencatat jam kerja berdasarkan pesanan, biaya tenaga kerja dapat dialokasikan secara proporsional dan menghasilkan perhitungan HPP per job yang lebih akurat. Langkah ini akan mendukung akurasi penerapan job order costing serta membantu UMKM mengendalikan biaya dan menetapkan harga jual yang lebih tepat. Baik, selanjutnya adalah budgeting atau penganggaran. Jadi, dari hasil wawancara yang kami lakukan menunjukkan bahwa Sumber Makmur belum memiliki sistem penganggaran yang tersusun secara terstruktur dan periodik. Jadi, seluruh perencanaan biaya mereka dilakukan berdasarkan perkiraan spontan yang muncul ketika kebutuhan produksi meningkat atau ketika pemilik merasa perlu menambah pasokan. Nah, tidak adanya proses penganggaran ini menyebabkan proses perencanaan itu tidak berbasis data, jadi hanya mengandalkan intuisi sehari-hari. Di sini menyebutkan beberapa kelemahan mendasar, yaitu seperti yang pertama, usaha tidak memiliki pedoman jelas mengenai besaran biaya yang dikeluarkan, lalu tidak diketahui apakah biaya aktual ini masih dalam batas aman atau justru malah pemborosan. Lalu adanya resiko kekurangan bahan baku saat permintaan itu tidak seperti biasanya karena tidak ada penganggaran. Lalu yang terakhir adalah pengelolaan kas tidak terkontrol. Nah, dari hal ini kami menyarankan kepada Sumber Makmur untuk yang pertama, menyusun anggaran produksi periodik sederhana. Sumber Makmur perlu menetapkan anggaran bulanan atau triwulan yang memuat perkiraan volume produksi, kebutuhan bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead agar operasional tidak lagi bergantung secara spontan pada intuisi saja. Lalu yang kedua adalah membuat rencana penjualan sebagai dasar anggaran. Jadi penyusunan anggaran yang disusun dengan estimasi permintaan ini harus ada berdasarkan pola penjualan sebelumnya dan pesanan pelanggan tetap, sehingga kebutuhan produksi dapat dihitung secara lebih akurat. Yang ketiga, menyusun anggaran bahan baku yang terukur. Perlu ada perhitungan kebutuhan bahan baku per periode, termasuk jumlah pembelian, waktu pembelian, dan batas minimal persediaan untuk menghindari kekurangan atau penumpukan stok bahan baku, sehingga tidak efisien. Lalu yang keempat adalah mencatat realisasi biaya secara rutin, yaitu usaha harus mulai mencatat pengeluaran sehingga tersedia data aktual yang dapat dibandingkan dengan anggaran dan menjadi dasar evaluasi efisiensi biaya. Dan yang terakhir adalah menyusun anggaran kas sederhana. Jadi dengan mengestimasi penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode, pemilik ini dapat mengendalikan kebutuhan kas, mengurangi resiko kekurangan dana, dan memastikan pembelian bahan baku berjalan dengan lancar. Berdasarkan saran dan data yang kami dapat dari Pak Sutarto, di sini kami membuatkan budgeting sederhana yang bisa dibuat oleh Sumber Makmur. Di sini ada yang pertama monthly sales budget. Kami menggunakan expected unit sales weekly dan monthly. Sebenarnya dari Bapak Sutarto sendiri mengatakan bahwa dalam satu hari mereka bisa memproduksi sebanyak 200 kg mie. Jadi di sini kami buatkan secara weekly dan monthly agar lebih mudah direkap. Dengan total sales yang ada sebesar 84 juta untuk setiap bulannya. Ini baru sales saja, belum dikurangi hal-hal lainnya. Nah, lalu di sini selanjutnya ada direct materials budget. Tapi di sini kami tidak mencantumkan hal-hal yang berhubungan dengan persediaan karena selain produksinya dilakukan secara job order costing, Sumber Makmur juga menerapkan bahwa setiap produk yang diproses pada hari itu akan langsung didistribusikan pada pelanggan hari itu juga. Jadi tidak ada seperti misalnya finish good yang baru selesai setengahnya dan lain sebagainya. Jadi mereka menganut bahwa jika diproduksi pada hari itu, maka harus selesai pada hari itu dan harus didistribusikan pada hari itu juga. Jadi tidak ada persediaan yang mengendap untuk persediaan pada hari esoknya. Karena produk mereka itu berupa mie basah. Jadi tidak memiliki daya simpan yang lama dan tidak memungkinkan untuk disimpan atau ditahan sebagai persediaan di keesokan harinya. Maka kami menggunakan di sini ada total tepung yang dibutuhkan, lalu dikali dengan harga tepung per kilo. Di sini ada perkiraan pembelian bahan baku setiap bulannya adalah 50.100.000 rupiah. Nah, tidak seperti alur budgeting yang seharusnya, karena tidak ada direct labor budget yang kami cantumkan di sini. Kenapa? Karena cost driver yang digunakan adalah direct labor cost. Maka perencanaan biaya kerja langsung ini tidak disusun secara terpisah, tapi dihitung langsung berdasarkan kebutuhan biaya aktual yang muncul dari proses produksi. Karena Bapak Sutarto sendiri mengatakan bahwa labor mereka digaji setiap harinya itu 80.000 dan itu sudah fix, tidak bisa diganti lagi dan sudah disesuaikan dengan UMR yang ada. Jadi tidak ada labor karena sudah fix segitu. Jadi kami langsung di sini membuatkan manufacturing overhead budget monthly juga. Di sini kami mengumpulkan fixed cost, variable cost, dan semi variable cost. Untuk fixed cost sendiri ada sewa ruko, depresiasi mesin yang berupa dinamo, lalu oli mesin dan uang makan. Dan ini semua itu dibayarkan selama monthly atau 30 hari.
Di sini juga ada variable cost berupa pengawet makanan dan kemasan, dan semi variable cost berupa listrik dan air. Dengan total manufacturing overhead-nya Rp8.530.667.000. Nah, kami juga tidak membuatkan selling and administrative expense budget karena Sumber Makmur sendiri tidak memiliki aktivitas promosi, sehingga usaha ini tidak memiliki biaya penjualan maupun administrasi yang perlu direncanakan atau dianggarkan secara khusus. Maka kami langsung buatkan budgeted income statement yang juga tidak seperti biasanya karena dalam laporan ini tidak mencakup komponen seperti income from operation, interest expense, tax, dan lain-lain karena memang tidak terdapat pada Sumber Makmur. Seperti misalnya interest expense, Sumber Makmur tidak pernah melakukan aktivitas yang berhubungan dengan bunga. Dan sekalinya, misalkan mereka berhutang, karena tepung itu, untuk pembelian tepung sebagai bahan baku, mereka membayar secara tempo, ada temponya, dan itu tidak memiliki bunga. Nah, di sini juga tidak ada pajak, karena tadi sewa rukonya itu tidak diadakan pajak dari pusatnya. Jadi kami hitung di sini ada revenue dengan sales dikali price, lalu didapat ini berhubungan dengan monthly sales budget, sama angkanya. Di sini juga untuk sales ini dikurangi expense untuk menghitung laba bersihnya, karena ini masih laba kotor. Nah, expense-nya sendiri merupakan materials consumed in manufacturing process atau direct materials budget. Di sini angkanya pun sama, Rp50.100.000 secara monthly. Lalu ini ada direct labor budget. Ini karena kan sudah diketahui tadi bahwa labor ini dibayar seharga 80.000 per harinya dan dikali 7 karyawan, lalu dikali misalkan monthly ini 30 hari, lalu didapat Rp16.800.000. Lalu dikurangi juga manufacturing overhead budget. Di sini kami dapat angkanya sama dengan ini, monthly manufacturing overhead budget. Lalu total dari expense ini didapat cost of good manufacturing. Nah, dari revenue dan expense yang ada ini mereka dikurangkan, lalu didapat laba bersih sebesar kalau secara monthly ini Rp8.568.333. Ini secara bulanan. Lalu di sini kami juga tidak membuatkan budgeted balance sheet karena neraca itu kan dibutuhkan aset dan lain-lain. Sedangkan Sumber Makmur sendiri asetnya hanya misalkan bangunan dan itu saja karena tidak ada seperti piutang dan lain-lain. Jadi di sini kami hanya membuatkan budgeting yang bisa dan memungkinkan dibuat oleh Sumber Makmur. Nah, untuk kesimpulannya, UMKM Sumber Makmur sendiri merupakan perusahaan manufaktur yang produksi mie dan produk turunannya dengan metode job order costing menjadi pendekatan biaya yang paling tepat. Namun, meskipun operasionalnya stabil, pencatatan biaya dan akuntansinya masih sangat sederhana, bahkan tidak ada, sehingga informasi biayanya belum akurat, hanya perkiraan saja. Nah, lalu di sini kami menyimpulkan bahwa direct materials atau bahan baku, pada bahan baku ini, prinsip EOQ dan order point-nya hanya digunakan secara praktis, hanya mengandalkan perkiraan saja, belum didukung dengan perhitungan yang sistematis. Sedangkan FOH-nya memiliki proporsi yang kecil, namun memang seharusnya ada untuk pencatatan rincinya. Nah, lalu untuk labors-nya, mereka memiliki 7 karyawan dengan sistem kerja yang sangat-sangat fleksibel dan digaji per 2 minggu sekali dengan Rp80.000 per hari. Selanjutnya, untuk penganggaran, mereka belum memiliki sistem penganggaran yang formal atau yang sederhana sekalipun tidak ada, sehingga perencanaan biaya mereka masih sangat bergantung pada intuisi. Nah, secara keseluruhan, Sumber Makmur ini memiliki dasar operasional yang kuat, tapi memerlukan pencatatan yang lebih terstruktur, pembagian tugas tenaga kerja yang lebih jelas, dan penyusunan anggaran periodik agar pengendalian biaya yang ada dan pengambilan keputusan mereka menjadi lebih efektif. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.